Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dendam yang ada dalam hati Seruni seolah-olah tak dapat terbendung. Keinginannya untuk bertemu dengan Rahastri Kandi adalah tujuannya yang utama. Sambil melangkah dengan wajah tegang, Sindupati mengikuti langkah kemenakannya dari belakang. Aku ingin tahu, apakah Paksi Jala Kuning akan diam saja setelah Rahastri Kandi kubawa ke Kori Kunjuro? Gadis bodoh itu akan kuberikan pada Kakang Surubasanto. Sepertinya dendam yang ada di hatimu begitu meledak-ledak ingin segera tumpah, Saruni. Jelas, Paman. Perasaan yang paling sakit yang pernah kurasakan adalah perasaan dendam. Dendam yang ada di hatiku begitu besar dan menjadi karang kasar. Semua itu dapat musnah jika orang-orang yang menyakitiku mampus di tanganku. Rahastri Kandi, Kameswara, dan beberapa orang yang kukenal dan menghancurkan harapanku secepatnya harus musnah. Ya, kau tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu sampai semuanya beres dan tuntas. Terima kasih, Paman. Sekarang bagaimana? Apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Atau akan terus melangkah sampai bertemu dengan seseorang? Kalau kau tidak merasa takut untuk menghadapi keadaan seperti ini, lebih baik kita teruskan saja langkah kita. Rasanya tidak ada yang perlu kita takutkan. Ayolah. Ayo. Tulang belulang yang ada di sekitar tempat ini sepertinya tidak ada habisnya. Apakah para penduduk desa ini tewas semua? Kukira begitu. Sudah, jangan terlalu kau pikirkan keadaan seperti ini. Nanti kau semakin cemas saja. Iya, Paman. Saruni dan Sindupati terus melangkah menyusuri perkampungan Hamuncar. Suasana benar-benar sepi. Kicauan burung yang terdengar dari jauh pun seolah-olah tenggelam oleh deburan ombak. Ketika keduanya tengah melangkah, mereka tidak menyadari kalau ada dua pasang mata tengah memperhatikan dengan tajam. Dua orang yang mengintip Seruni dan Sindupati itu berada pada jarak yang cukup jauh dan berada di dataran tinggi. Aku yakin orang yang memasuki perkampungan Hamuncar itu mempunyai tujuan seperti kita, Oja Pradata. Iya,
Tetapi mereka tidak menyadari kalau berada pada gelanggang bahaya. Kedatangan mereka sia-sia. Benar, mereka tidak menyadari kalau tengah berada pada mulut buaya yang suatu saat mencabik-cabik dan menelannya secara mengerikan. Menurutmu bagaimana? Apakah mereka kita beritahu saja? Jangan, tidak perlu. Kita masing-masing mempunyai urusan sendiri-sendiri. Dan kalau mereka mengalami nasib yang naas, berarti saingan kita untuk mendapatkan logam itu semakin berkurang. Nah, bukankah demikian, Yudapaksa? Iya, kau benar. Sampai kapan kita akan berada di tempat ini, Pradata? Sampai kita merasa tenang. Kemudian kita berangkat ke gunung, di mana jatuhnya benda itu. Oh, aku merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Suasana memang sedang tidak menyenangkan. Kenapa harus bingung? Keduanya masih terus mengintip Seruni dan Sindupati. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang tengah mengancam mereka. 3 gumpalan kabut yang merayap dari sebuah pohon turun berkelebat mendekati. Udara seketika itu juga terasa berubah. Sambil menoleh dengan wajah tegang, Bocah Pradata tersentak kaget seketika itu juga. Yudapaksa, lihat! Kabut? Keparat! Kenapa kabut-kabut sial itu bisa muncul di belakang kita dengan cepat? Seharusnya sejak tadi kita menyadari keadaan. Karena kita terlalu lengah, akhirnya benda-benda laknat itu mengancam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus lari ke pantai. Hanya dengan menyelam ke air, kita akan selamat. Ayo, mumpung belum terlambat. Tunggu. Dengan hati berdebar, Yudapaksa segera melompat menyusul Bocah Pradata. Namun ketika keduanya tiba di tepi pantai, mereka pun terkejut karena tiba-tiba saja kabut-kabut itu sudah melayang cepat menjegat langkah mereka. Sekarang keduanya terkepung oleh 3 gumpalan kabut. Jahanam, kabut-kabut sial. Benda-benda berasap itu seolah-olah mempunyai otak untuk membunuh. Dia tahu kalau kita akan lari ke pantai ini. Terpaksa kita lawan. Gunakan seluruh kepandaian kita untuk memusnahkan kabut-kabut laknat itu. Majulah ke barat! Jangan hanya mengumpat, Yudapaksa. Kita harus melakukan sesuatu sambil mencari kesempatan untuk terjun ke laut. Nah, keluarkan seluruh ajian andalan kita. Ayo, bersiap-siaplah sebelum dia menyerang kita. Aku akan mengeluarkan ajian Chandra Sabirawaku. Jangan harap kau akan terus hidup menerima ajianku. Kabut keparat. Bocah Pradata, lakukanlah secara bersamaan, biar kita mempunyai kekuatan yang tinggi. Ayo. Ledakan keras terjadi. Pukulan ganda yang dilancarkan kedua tokoh sakti itu cukup membuat dada berdebar. Namun sungguh di luar dugaan, rupanya kehebatan dari kabut itu di luar jangkauan pikiran mereka. Kabut-kabut setan yang terkena pukulan itu kembali bersatu dan melayang-layang dengan sombongnya. Gila, makhluk macam apa ini? Kabut-kabut itu, dia masih melayang dalam keadaan utuh. Celakalah kita sekarang, Pradata. Tidak, aku tidak ingin mati sia-sia ditelan kabut-kabut jahanam itu. Kita harus mencari akal untuk memusnahkannya. Aku sendiri sedang berpikir bagaimana caranya. Hei, Pradata, kemana kau? Bocah Pradata! Bunuh. Rupanya diam-diam kau menggunakan ajian panglimunan. Aku harus menghajar kabut-kabut itu agar cerai-berai. Dengan begitu dapat meloloskan diri dan menyelam di air laut. Ya!
kabut itu pecah. Sebelum dia bersatu lagi, sebaiknya aku melompat ke laut. Hap! Yuda Paksa akhirnya dapat meloloskan diri dengan menyelam ke air laut. Sementara bocah Pradata yang menggunakan ajian Panglimunan masih belum kelihatan oleh mata biasa. Tetapi sekalipun demikian, rupanya kabut-kabut itu tidak bisa diperdaya dengan mudah. Dan dia bukanlah termasuk makhluk hidup yang bernyawa. Entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba saja terdengar jeritan menyayat di antara gumpalan kabut. Tolong! Rupanya kabut-kabut setan itu telah melahap tubuh bocah Pradata. Dalam sekejap tubuh besar dan berotot itu tinggal tulang belulang yang berserakan. Dan setelah melahap mangsanya, kabut-kabut itu kemudian pergi. Sesaat setelah kepergian kabut-kabut setan itu, dari laut muncullah Yuda Paksa melangkah gontai. Bocah Pradata, sungguh malang sekali nasibmu. Tidak kusangka akhirnya kau mengalami nasib yang menyedihkan. Kabut-kabut itu memang bukan sebangsa makhluk biasa, tetapi dia tidak lebih dari makhluk jahanam. Apa yang dapat kulakukan sekarang? Ternyata angan-angan untuk mendapatkan logam itu terlalu berat kendalanya yang harus kulalui. Belum lagi ketegangan tentang kabut-kabut itu berakhir. Tiba-tiba Yuda Paksa terkejut oleh sesuatu yang mencurigakan dari balik semak-semak yang tak jauh dari tempat itu. Dengan wajah tegang, dia kembali menepi ke pantai. Namun tiba-tiba... Suara auman itu mengingatkan aku pada seseorang. Ya, dia pasti Ken Arok. Tetapi untuk apa dia berada di tempat ini? Apakah dia mengetahui bahwa aku berada di sini? Yuda Paksa, untuk apa kau merendam terus di air laut itu? Apakah kau tidak ingin meninggalkan tempat berbahaya ini? Siapa kau? Apakah kau singa liar dari padang karautan? Luar biasa. Sekalipun aku tidak menunjukkan diri, tetapi kau dapat mengenali suaraku. Kenapa kau berada di sini? Apa yang kau inginkan dariku? Pergilah dari tempat ini, karena tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh benda logam itu. Kenapa? Karena tidak ada yang layak mendapatkan benda itu, siapapun orangnya, termasuk kau. Seandainya aku tetap memaksa untuk mendapatkan benda itu, apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan melakukan apa-apa, tetapi harus kau pikirkan sebelumnya apa akibatnya. Apakah tidak terpikirkan olehmu tentang kabut-kabut setan itu? Dan apakah kau tidak menyadari bagaimana keadaan temanmu sekarang? Lihatlah baik-baik tulang belulang itu, Yuda Paksa. Kau bisa bayangkan bagaimana kehebatan temanmu dan juga kehebatan seorang Sabalangit. Mereka sekarang telah musnah di cenggeram kabut-kabut itu. Sekarang tinggal kau, dan itu terserahmu jika memang memaksakan diri untuk mendapatkan benda itu. Aku rasa munculnya kabut-kabut itu adalah karena ulahmu. Kaulah penyebab munculnya malapetaka ini. Tutup mulutmu! Jangan menuduhku telah berbuat macam-macam. Jika kau masih ingin tetap hidup, sekali lagi, tinggalkan tempat ini. Aku bisa saja berbuat sesuatu untukmu. Dan aku juga bisa mengendalikan kabut-kabut itu jika aku mau. Sudahlah, sebelum terlambat dan kesabaranku habis,
tinggalkanlah tempat ini. Tetapi kalau kau tetap membandel, terserah. Kau punya hak, tetapi aku juga punya keputusan. Nah, selamat tinggal. Hup! Hei, tunggu! Satu-satunya cara terbaik untuk selamat, yaitu dengan meninggalkan tempat ini. Aku memang harus melupakan impian itu. Biarlah benda logam itu menjadi milik orang lain. Asal aku selamat, sebaiknya segera aku tinggalkan saja tempat ini. Akhirnya dengan hati pasrah, Yuda paksa bekas tumenggung Kediri itu meninggalkan tempat itu. Dia terus melangkah tak jauh dari air laut. Sementara matahari tak terasa sudah menepi, dan suasana terasa sunyi kembali mencekam. Sementara itu, Seruni dan Sindupati yang telah memasuki desa Hamunjar sekarang Di mana-mana tulang belulang berserakan. Kejadian ini kelihatannya sangat aneh sekali, Paman. Seolah-olah bukan dilakukan oleh orang-orang liar. Bagaimana mungkin mereka menghabiskan mayat-mayat yang jumlahnya lebih dari 10 dalam sekejap? Iya, aku yakin pasti ada peristiwa lain. Bagaimana, Seruni? Seandainya kita mencari tahu kejadian ini. Kita masih mempunyai tugas lain yang lebih penting, Paman. Biarlah masalah yang menimpa desa ini berlangsung. Toh tak ada sangkut pautnya dengan kita. Aku hanya sekedar menawarkan sesuatu. Kalau kau tidak tertarik dengan masalah ini, ya tidak apa-apa. Kurang ajar. Rupanya masih ada orang di sekitar tempat ini, Paman. Rasanya aku tadi melihat seseorang berkelebat ke arah sana. Ayo, kita keluar dari pondok ini, Paman. Berhati-hatilah, Seruni. Desa ini rupanya sudah tidak aman. Tunggu, Paman. Bagaimana kalau kita intip dari jendela itu? Sebelum kita keluar dari pondok ini, kita harus mengetahui keadaan. Ayo, Paman. Ayo. Seruni, apakah kau yakin tadi ada orang berkelebat di luar? Iya, rasanya begitu, Paman. Kelihatannya kau ragu. Jangan percaya dengan perasaan. Kalau kenyataannya sering tidak terbukti. Tapi saya yakin pasti ada seseorang di sana. Lihatlah baik-baik, Paman. Tidak biasanya ada angin besar seperti itu. Aku yakin pasti ini perbuatan seseorang. Sambil kembali mengintip dari celah-celah jendela pondok, Seruni meyakinkan hati pamannya. Sementara Sindupati sendiri masih mengintip dengan hati penasaran. Angin berhembus sedikit kencang, daun-daun kering beterbangan. Suasana di desa Hamuncar seakan-akan menjadi semakin tegang saja. Keduanya mengamati keadaan dengan hati berdebar. Namun setelah beberapa saat mengamati suasana di luar, keadaan tidak berubah. Bahkan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan. Rasanya begitu. Aku yakin benar kok. Tapi kelihatannya kau ragu. Jangan terlalu percaya dengan perasaan. Kalau kenyataannya sering tidak terbukti. Tapi aku yakin pasti ada seseorang di luar. Lihatlah baik-baik, Paman. Tidak biasanya di sebuah desa seperti ini ada angin besar. Aku yakin itu pasti perbuatan seseorang. Bukan, Seruni. Angin itu berhembus sendiri. Maksudku tidak ada orang yang menghembuskannya. Iya,
Dalam keadaan seperti ini, kita memang sering berada dalam ketegangan yang tidak jelas. Bahkan sering juga memunculkan hayalan-hayalan yang justru membuat kita gelisah. Sudahlah, sebaiknya kita keluar dari pondok ini. Baiklah, Paman. Hari sebentar lagi malam. Apakah kau akan tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan, atau kau ingin bermalam di desa ini? Aku sebenarnya ingin terus melanjutkan perjalanan, Paman. Tapi biar bagaimana, kita harus melihat keadaan. Kalau memang kita harus bermalam, maka kita akan bermalam. Tetapi jika tidak, apa salahnya kalau kita melanjutkan perjalanan? Aku hanya menuruti apa yang kau inginkan. Ayo kita keluar. Ya, Paman. Namun mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan. Mereka masih mengamati keadaan dengan wajah tegang. Sementara itu di sebuah dataran tinggi, di mana Biku Dewa Hastu, Empu Gandring, dan Anjan Piani Kayu Wangi serta Panji Parasu berada, suasananya masih diliputi kecemasan yang dalam. Kenapa Kameswara belum muncul juga? Sebenarnya siapa yang dia temui? Mungkin ia sedang melakukan sesuatu, Kakang. Kalau saya lihat kepergiannya tadi sangatlah aneh, Kakang. Seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh kita, Kakang. Iya. Sepertinya demikian. Mudah-mudahan saja dia selamat dari gangguan kabut-kabut setan itu. Kakang, lihat itu. Kameswara. Paman. Maafkan atas kepergian saya. Mungkin saya telah mencemaskan Paman berdua. Dari mana sebenarnya kau? Saya baru saja menemui Ken Arok, Paman. Ken Arok? Kenapa kau tidak bicara bahwa kau ingin menemui dia? Maafkanlah saya, Paman. Karena memang demikianlah apa yang diinginkan Ken Arok. Kalau boleh aku tahu, apa saja yang kalian bicarakan? Kami hanya membicarakan masalah bongkahan logam itu. Menurutnya, bongkahan logam itu akan dapat dikuasai jika datang malam bulan purnama. Malam bulan purnama? Kenapa hanya pada malam bulan purnama benda itu bisa dikuasai? Entahlah, Paman. Saya sendiri tidak tahu. Tetapi yang jelas pada bulan purnama, kekuatan jahat yang dikandung benda itu akan berkurang. Sedikitnya akan mudah untuk dijinakan. Luar biasa. Benda itu seolah-olah mempunyai nyawa. Lalu, apakah Ken Arok yang akan menguasai benda itu? Itu pun saya belum mengerti, Paman. Tetapi sepertinya ia mempunyai niat demikian. Anak muda itu benar-benar aneh. Dan kehebatannya pun luar biasa. Sulit diukur. Kenapa Ken Arok tidak berminat menemui kita? Dia mengatakan tidak sempat, karena masih banyak sesuatu yang harus diselesaikannya. Kameswara, apakah Ken Arok pun tidak menitip salam pada kami bertiga? Dia menitip salam, Paman. Terutama pada Paman Empu Gandring. Ken Arok. Lalu apa lagi yang dikatakannya, Kameswara? Jika kita ingin melihat benda itu lagi, sebaiknya pada malam hari saja. Menurut Ken Arok, pada malam hari, kekuatannya tidak sejahat pada siang hari. Apakah Paman bertiga berniat melihat benda itu lagi? Iya, Kameswara. Tapi, ada satu yang harus Paman ketahui bertiga. Jangan sekali-sekali benda itu disentuh atau dipegang secara nekat. Karena benda itu bisa menghabisi nyawa kita seketika itu juga. Mengerikan sekali. Tapi biar bagaimana, aku tetap ingin melihatnya, Kameswara. Karena aku merasa belum jelas jika tidak melihat dari dekat. Bagaimana Adi Dewa Hastu? Iya. Ayolah, aku pun ingin melihatnya dengan jelas. Kebetulan sebentar lagi malam. Sebaiknya sekarang kita mencari tempat istirahat yang tenang dan aman, agar kita dapat istirahat. Iya, Kakang. Ayolah. Ayo. Panji Parasu, ayo. Melangkah mencari tempat istirahat di sekitar tempat itu. Sementara malam perlahan turun, serangka malam setia seperti hari-hari sebelumnya.
Dan di sudut malam yang sunyi itu, Seruni dan Sindupati masih berada di desa Hamuncar. Keduanya tengah beristirahat di serambi salah sebuah pondok. Aku merasakan kesunyian yang dalam, Paman. Sekalipun kita sebelumnya berada di tempat yang sunyi, tetapi kesunyian yang kita rasakan ini jauh lebih mencemaskan. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan desa ini, Paman. Mungkin saja desa ini menyimpan sebuah misteri yang mengerikan. Tapi bagi kita hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu menakutkan. Kita sudah terbiasa menghadapi masalah yang berbahaya. Tapi perjalanan yang kita lakukan ini jauh lebih menegangkan dari yang pernah kualami. Ya, jika aku mengingat mereka, hatiku seakan-akan tidak bisa untuk diajak tenang. Kameswara, dialah bibit malapetaka dari kematian ayahku. Ayah, maafkanlah kebodohan anakmu ini. Aku begitu banyak dosa terhadapmu. Menyesal rasanya tidak bisa minta maaf pada saat menjelang kematianmu. Seruni, kepahitan seperti itu tidak perlu kau ingat-ingat kembali. Sekarang lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Biarkan ayahmu tenang di alamnya sendiri. Tapi aku menyimpan dendam yang tidak habis-habisnya, Paman. Dendam memang harus terbalaskan. Biar bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas kematian ayahmu. Saat keduanya tengah tenggelam dalam pembicaraan yang serius, dari arah lain, tepatnya dari semak belukar yang liar, nampak sepasang mata tengah menatap dengan tajam. Sepasang mata itu nampak tajam dan liar. Paman, apakah kau merasakan ada getaran aneh di sekitar tempat ini? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa, Seruni. Aku tidak percaya kalau Paman tidak merasakan apa-apa. Paman, lihatlah di semak-semak itu. Seperti ada 2 buah sinar kuning yang mendekam di sana. Seperti sepasang mata. Tapi aku rasa itu mata kucing. Perhatikan saja baik-baik. Sinar itu begitu tajam dan tidak ada kesan yang mencurigakan. Aku tidak percaya. Sebaiknya kulihat lebih dekat saja. Setelah bicara demikian, Seruni segera bangkit. Begitu juga dengan Sindupati. Keduanya sekarang sudah berdiri sambil menatap tajam ke arah sepasang sinar kecil itu. Namun belum sempat mereka melangkah, tiba-tiba terdengar auman keras dari semak-semak itu. Paman, seperti auman suara singa. Aku yakin itu pasti suara singa. Sekarang baru aku mengerti. Mungkin tulang belulang itu adalah perbuatan singa liar tadi, Paman. Paman, kenapa diam saja? Aku meragukan bahwa yang bersuara tadi adalah singa. Sekalipun suara itu jelas seperti auman seekor singa. Iya, lebih baik kita lihat saja dulu. Ayo. Iya. Keduanya kembali melangkah. Namun mereka melangkah dengan hati-hati sekali. Sosok bayangan itu jelas masih berada di balik semak-semak bersama sepasang matanya yang liar. Dan ketika Seruni serta Sindupati hampir berada di depan tumbuh-tumbuhan liar itu, tiba-tiba saja bayangan itu berkelebat cepat.
Singa itu melesat kabur, Paman. Ayo kita kejar. Nanti dulu, Seruni. Bayangan itu bukan bayangan seekor singa. Lalu, bayangan apa yang Paman lihat? Itu bayangan sesosok tubuh manusia. Apakah Paman tidak salah lihat? Tidak. Aku sudah menajamkan penglihatanku, Seruni. Dia memang bukan seekor binatang, tapi dia seorang manusia. Manusia? Iya. Luar biasa sekali. Suara yang dikeluarkannya begitu dahsyat, seperti mengandung tenaga dalam yang kuat. Sayang dia melesat pergi. Tapi, apa yang dilakukannya di tempat ini? Dia seperti mengintai kita. Besar kemungkinan dialah yang membunuh orang-orang kampung ini. Iya. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Ada apa, Seruni? Paman, lebih baik kita pergi saja dari sini. Aku justru akan merasa lebih tenang jika berada di tepi pantai, Paman. Baru sekarang kulihat rasa takut yang nampak di wajahmu, Seruni. Iya, aku sendiri tidak mengerti, Paman. Kenapa tiba-tiba saja seperti ada rasa takut yang menyelimuti hatiku. Dan itu terjadi ketika mulai memasuki wilayah ini, Paman. Ya, kukira hal seperti itu cukup wajar, ya. Paman tidak merendahkanmu. Ayolah, kalau memang kau ingin berada di tepi pantai. Iya, Paman. Keparat. Makhluk itu rupanya terus menguntit kita, Seruni. Lihat, Paman. Ada yang mengendap-endap di atas pondok itu. Dia melesat lagi ke sana, Paman. Jahanam. Rupanya kita tengah dipermainkan makhluk berengsek. Seruni, ayo kita kejar. Tapi, Paman. Jangan takut, aku akan melindungimu. Ayo. Akhirnya, dengan terpaksa, Seruni melesat mengikuti langkah pamannya pergi. Sementara malam masih membentang dengan sunyi, sesosok bayangan yang dilihat oleh Seruni sekarang sudah lenyap tanpa jejak. Dan ketika keduanya berada di bekas tempat berdiri makhluk aneh itu, mereka terdiam sesaat lamanya, karena apa yang dicarinya tidak diketahui kemana perginya. Kita benar-benar terkecoh. Rupanya makhluk itu memang sengaja mempermainkan kita, Seruni. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Apakah Paman akan tetap mencarinya? Tidak perlu. Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Ayo. Iya. Menurutku mungkin akan lebih mudah jika besok kita lakukan pencarian ini. Sebenarnya aku tidak terlalu penasaran untuk mencari tahu makhluk apa sebenarnya yang kita temui tadi. Kalau begitu, kita tidak perlu bersusah payah mencarinya. Ya, ayo kita kembali ke perahu. Mari, Paman. Hup. Hup. Lega rasanya setelah berada di sini. Rasa cemas yang semula mendekam di hatiku berangsur-angsur lenyap, Paman. Jangan dulu keburu tenang, Seruni. Lihatlah siapa orang yang melangkah kemari. Sial. Rupanya makhluk tadi benar-benar manusia. Mungkin dia sengaja ingin menantang kita, Paman. Iya. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum dia memangsa kita. Iya. Hup. Seruni dan Sindupati pamannya segera memasang kuda-kuda dengan gagahnya. Wajah mereka tegang, seolah-olah khawatir menyambut kematian yang akan menjemputnya. Sementara bayangan tubuh yang melangkah mendekati masih terus mengayunkan langkahnya tidak peduli. Nah, siapakah orang yang datang mendekati Seruni dan Sindupati itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.